Lalu, apa aja sih manfaat donor darah bagi kesehatan? Nah, untuk manfaat yang pertama meningkatkan produksi sel darah baru. Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Mo Sehat. Hari ini Minmo akan bahas topik yang sangat penting dan bermanfaat, yaitu donor darah. Banyak dari kita mungkin sudah tahu bahwa donor darah bisa menyelamatkan nyawa orang lain, tapi tahukah sahabat sehat kalau donor darah juga punya banyak manfaat untuk kesehatan kita sendiri? Yuk kita bahas lebih dalam. Nah, sebelum Minmo melanjutkan videonya, bagi sahabat sehat yang baru datang di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar sahabat sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Donor darah adalah proses di mana seseorang memberikan darahnya untuk digunakan dalam transfusi bagi orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan ini sangat penting, terutama untuk pasien yang menjalani operasi, korban kecelakaan, atau penderita penyakit tertentu yang membutuhkan transfusi darah secara rutin. Lalu, apa aja sih manfaat donor darah bagi kesehatan? Nah, untuk manfaat yang pertama meningkatkan produksi sel darah baru. Ketika kita mendonorkan darah, tubuh akan segera memproduksi sel darah baru untuk menggantikan yang hilang. Proses ini membantu menjaga keseimbangan dan kesehatan darah kita. Sel darah baru ini lebih segar dan membawa oksigen lebih efektif ke seluruh tubuh. Yang kedua, membantu menjaga kesehatan jantung. Donor darah secara rutin bisa membantu menurunkan kadar zat besi dalam darah. Kadar zat besi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan oksidasi kolesterol, yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Nah, dengan mendonorkan darah, kita membantu menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Lalu yang ketiga, menurunkan risiko kanker. Penelitian menunjukkan bahwa menurunkan kadar zat besi dalam darah melalui donor darah dapat membantu mengurangi risiko beberapa jenis kanker seperti kanker hati, paru-paru, dan usus besar. Ini karena zat besi berlebih dalam tubuh bisa berkontribusi pada pembentukan radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh. Yang keempat, deteksi dini penyakit. Setiap kali sahabat sehat mendonorkan darah kita akan diperiksa untuk berbagai penyakit seperti HIV, hepatitis, dan sifilis. Ini berarti donor darah bisa menjadi cara untuk mendeteksi dini penyakit yang mungkin kita miliki tanpa kita sadari. Dan yang terakhir, meningkatkan kesehatan mental. Memberikan darah untuk orang lain bisa memberikan perasaan kepuasan dan kebahagiaan karena kita tahu bahwa kita telah membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Ini bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental kita. Sahabat sehat, mungkin ada di antara kalian yang penasaran apakah semua orang bisa mendonorkan darah? Sebenarnya, tidak semua orang bisa mendonorkan darah ya. Ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi agar donor darah aman baik untuk pendonor maupun penerima. Pertama-tama, usia adalah salah satu syarat penting. Sahabat sehat yang berusia antara 17 hingga 65 tahun biasanya diperbolehkan untuk mendonorkan darah. Ini karena pada rentang usia tersebut, tubuh cenderung berada dalam kondisi yang stabil untuk mendukung proses regenerasi darah. Selanjutnya, berat badan juga menjadi pertimbangan ya. Pendonor harus memiliki berat badan minimal 45 kg. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tubuh pendonor memiliki cukup cadangan darah dan nutrisi untuk memulihkan diri setelah mendonorkan darah. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah kondisi kesehatan. Pendonor harus dalam kondisi sehat secara umum, artinya tidak sedang mengalami demam, flu, atau penyakit infeksi lainnya. Sebelum mendonorkan darah, sahabat sehat akan menjalani pemeriksaan kesehatan singkat seperti pengukuran tekanan darah, kadar hemoglobin, dan tes lain yang diperlukan. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti yang pertama, gaya hidup sehat. Pendonor sebaiknya tidak memiliki kebiasaan yang beresiko tinggi seperti menggunakan narkoba atau memiliki perilaku seksual yang tidak aman. Yang kedua, pola makan. Jadi pastikan untuk makan makanan bergizi dan cukup cairan sebelum mendonorkan darah ya. Ini membantu tubuh mempersiapkan diri dan meminimalkan efek samping seperti pusing setelah donor. Yang ketiga, cukup istirahat. Tidur yang cukup sebelum donor darah sangat penting untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit. Sahabat sehat yang sedang menyusui, hamil, atau baru saja menjalani operasi besar sebaiknya menunggu sampai kondisi tubuh kembali pulih dan sehat sebelum melakukan donor darah ya.
Selain itu, jika sahabat sehat baru saja mendapatkan vaksin atau bepergian ke daerah dengan risiko penyakit tertentu, ada baiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan petugas donor darah. Syarat-syarat ini bukan hanya untuk melindungi kesehatan penerima darah, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses donor darah aman dan nyaman untuk pendonor. Dengan memenuhi syarat ini, sahabat sehat bisa mendonorkan darah dengan tenang tanpa khawatir akan efek samping yang berlebihan. Nah, buat sahabat sehat yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau mau Minmo bahas apa lagi nih, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari Minmo, jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mo Sehat, solusi hidup sehat.